Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. Yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin menunjukkan hasil vlog, tur dan wawancara kami di Museum Batiwakal. Sebelum masuk ke dalam museumnya, kita diwajibkan untuk mengisi data tamu dan juga membayar tiket masuk sebesar 5.000 per orang. Yuk ikutin keseruan kami di dalam Museum Batiwakal ini. Terdapat tempat khatam Al-Quran. Proses ini sering disebut dengan istilah batamat. Lalu ada tas rotan dan pernak-pernik Dayak. Ada juga gosokan, jenis-jenis mandau, pedang, keris dan tongkat, dan juga pistol. Dan terdapat mata uang kuno serta koleksi fosil tengkorak, hewan, dan meriam Siti Buruh, serta lukisan Sultan Aji di patung. Ruang 3, terdapat kasur miring bernama sulimbar yang biasanya digunakan ibu melahirkan untuk mengeluarkan darah kotor, dan timbangan bayi yang khusus lahir di bulan Syafar yang ditimbang menggunakan buah agar bayi mempunyai watak yang baik. Dan buah paung janggi merupakan tempurung kelapa yang airnya mempunyai manfaat bagi ibu yang kesulitan melahirkan, dan benda sialus dan pamulu. Di ruang 4 ada Wala Sugi Wala Gandhi, yaitu pelaminan bangsawan Berau. Sugi itu artinya kaya dan Gandhi artinya ganda. Lalu terdapat sepasang mahkota zaman kerajaan Hindu, perlengkapan zakat fitrah, tempat peludahan, dan tirai peria mempelai wanita, meriam, puitan, dan perlengkapan upacara adat, serta pakaian Raden untuk pengganti bangsawan Gunung Tabur. Lalu ruang 5 terdapat
peralatan makanan yang terbuat dari perak yang dipercaya bisa mendeteksi racun, serta saringan air untuk menyaring air sungai menjadi air yang layak dipakai, dan juga mangkok Cina atau porselen yang bisa berbunyi ketika kita membasahi tangan dan mengusap pinggiran mangkok. Porselen ini diberikan oleh pedagang Cina untuk Sultan Gunung Tabur. Ruang 6 atau ruang terakhir ada ranjang Sultan Ahmad Maulana atau katiduran yang dibeli oleh Sultan Muhammad Siranuddin untuk anaknya pada saat ibadah haji di Mekah. Dan terdapat pakaian Perdana Menteri Kesultanan Gunta, lalu pakaian Raja Muda di tahun 1921. Dan replika emas batangan yang mungkin pernah ada di Indonesia dan dihibahkan oleh mantan Bupati Berau Dr. Haji Makmur HAPK MM pada tahun 2017. Saya mau tanya itu kenapa di kerajaan Batiwakal ini identik dengan warna kuning? Apakah ada untuk apa artinya tersendiri begitu? Ya. Kenapa semuanya identik dengan warna kuning di sini? Ya, baik. Iya. Ya, jadi zaman kerajaan dulu kan kerajaan-kerajaan yang makmur itu pakaian berlapiskan emas, mahkotanya emas. Kadang-kadang di daerah Jogja, Solo itu saya lihat payungnya juga berlapis emas. Jadi cuma emasnya tidak terlalu tebal ya, dibuat tipis-tipis seperti kain gitu. Kadang-kadang tempat dia jalan seperti ini emas itu berlapis. Jadi makmur, kerajaan yang makmur, dan emas ini warnanya kuning. Nah, sehingga pakaian kuning itu menjadi ciri khas kesultanan, terutama kerajaan Gunung Tabun dan Sambaliung kuning. Nah, pada umumnya kerajaan-kerajaan Melayu itu selalu menggunakan warna-warna kuning, melambangkan keagungan, kemakmuran. Nah, kemudian orang-orang Indra keenam ya, orang-orang Indra keenam punya kelebihan. Kerajaan-kerajaan di alam gaib itu katanya juga pakaiannya warna kuning. Nah, sehingga dari situlah mereka mengadopsi atau mengambil kesimpulan bahwa pakaian ciri khas kita ini kuning. Gitu. Orang-orang kerajaan-kerajaan dulu kan tidak terlepas daripada mistik-mistik, bersahabatan dengan alam-alam sebelah, minta bantuan gitu. Termasuk juga benda-benda pusaka itu selalu digunakan ikat dengan kain kuning seperti keris-keris itu kan, ikat kuning. Nah, kalau di alam-alam gaib katanya kuning ini merupakan pakaian. Misalnya keris itu kita ikat kuning berarti penjaganya ini turunan raja gitu kan. Kalau dia ikat putih berarti kodamnya atau penjaganya itu masyarakat biasa. Nah, sebenarnya ini kan kita kasih kain kuning, ini keyakinan orang bahwa penjaganya itu ya raja, itu maknanya warna kuning yang melambangkan keagungan. Nah, warna-warna matahari itu kan kuning juga, cahaya-cahaya kuning itu maknanya keagungan. Ya, mungkin itu ya, sama. Jadi buku buaya ini kenapa dinamakan buaya kuning? Baik, jadi kita jelaskan ya, koleksi ini merupakan hibah masyarakat. Posisinya di daerah Bejangka dulu tinggal, diserahkan kepada museum tanggal tahun 2008. Jadi dikatakan buaya kuning karena memang motifnya sisik-sisiknya warna kuning. Nah, untuk berau ini ada 3 jenis buaya. Pertama buaya hitam, berarti sisik-sisiknya warna hitam. Ada juga buaya putih, warna putih. Jadi putih itu semua badan itu digunakan warna putih.
Nah ini buaya ini diserahkan ke museum oleh seorang masyarakat. Jadi dia mendapat di depan Sungai Birang itu waktu dia menjala ya. Historinya begitu, waktu dia menjala mendapatkan buaya ini ukuran 1 jengkal. Buaya ini lepas, pindah lagi dia ke tempat lain. Di sekitar situ dia mendapat lagi sampai 3 kali berturut-turut. Katanya buaya ini seakan-akan mengikuti saya gitu. Akhirnya buaya ini diambil, dipelihara. Setelah ukuran segini, coba kita nggak tahu berapa bulan masanya, akhirnya mati buaya ini. Nah, diserahkan kepada kepala museum yang lama namanya Dr. Andas Ahmad Maulana. Nah, disimpanlah di sini sebagai koleksi museum. Nah, mungkin tambahan historinya zaman dulu, walau lah cerita nenek moyang kita. Kadang-kadang kalau dia melahirkan, ada juga lahir bayi, sebagian ada juga lahir kayak buaya begini dalam rahim itu, Allahualam lah. Akhirnya yang bayi dipelihara sampai besar, umur usianya 1 bulan atau berapa bulan, buaya juga dipelihara, jadi sama-sama hidup dia dalam suatu tempat. Tapi tidak mungkin buaya ini hidup di daratan, lama-lama buaya ini ditaruh di air. Nah, tinggalnya di air, akhirnya makanya kadang orang-orang dulu ada yang membuang sesajen, mengasih pisang makan dengan tujuan sebenarnya dia mau mengasihi saudaranya yang di air itu. Makanya orang-orang dulu ada kepercayaan membuat sesajen ke laut dengan tujuan dia memberi makan saudaranya yang di laut. Cuma karena kita sudah sejarah itu lama berkembang, akhirnya orang-orang nih cucu-cucunya ndak tahu, menimbulkan keraguan-raguan betunda ya ndah gitu. Jangan-jangan musyrik ini membuang sesajen enggak ada. Tapi kalau orang-orang dulu karena dia melihat dengan mata kepala sendiri kan, dia keyakinannya kuat. Zaman-zaman sekarang orang malah keraguan. Cuma Allahu alam lah, itu yang pernah kami dengar cerita-cerita dari nenek moyang kita. Katanya kembaran. Nah, salah satu contoh gini. Ini 5 jarinya nih. Ya, percaya ganda 5. Kalau ini normal ini 4. Makanya dikatakan kembaran. Boleh jadi yang menjala itu merupakan keluarganya, makanya selalu dikatakan. Mungkin itu sejarahnya. Nggak ada lain. Kalau kasur sulimbar ini kan dipakai pas ibu mau melahirkan untuk mengeluarkan darah kotornya. Kalau sampai sekarang masih dipakai nggak untuk upacara adat atau untuk keturunannya? Iya, jadi gini ya, setelah adanya dokter dan menteri zaman itu berangsur-angsur adat ini mulai hilang, mengalami kepunahan lah adat istiadat ini. Nah, sebelum adanya menteri, dokter selalu menggunakan ini. Jadi biar darah kotornya turun dibuatlah mereng gini. Nah, kalau di rumah sakit sampai sekarang juga ada cara seperti ini, hanya beda alat tidurnya, dia menggunakan besi, kadang-kadang ada alat putarnya itu kan untuk menaikkan dan meninggikan. Jadi ini digunakan hanya di zaman kerajaan aja dulu, sulimbar ini. Begitu kerajaan ini berakhir, adat ini tidak lagi digunakan karena mereka sudah terpengaruh dengan menteri, dokter, cara perawatannya beda. Nah, pendapat orang dulu katanya apabila orang melahirkan darah putih itu biar tidak naik ke atas kepala, makanya ditinggikan tujuannya. Karena darah putih ini bikin pusing. Makanya kalau orang habis melahirkan itu bikin pusing. Nah, kemudian setelah 40 hari dia tidak boleh boleh keluar rumah. Seorang ibu yang habis melahirkan dia hanya di dalam rumah, kalau ada keperluan lain keluarga yang disuruh. Karena pada saat prosesi persalinan katanya 40 urat-urat kecil yang ada di dalam rahim ini putus. Nah, padahal belum ada USG zaman dulu itu, tetapi mereka sudah tahu ternyata memang begitu, sudah ada USG macam begitu. Jadi dia menjaga supaya pada saat tuanya dia tetap sehat. Nah, zaman sekarang kan habis melahirkan 4 hari sudah naik motor macam kan, orang dulu sangat dijaga sekali biar sampai tuanya sehat. Makanya orang-orang dulu itu panjang-panjang umurnya, ratusan, karena dia pada saat perawatan melahirkan benar-benar dijaga. Itu maknanya itu. Kalau yang ini tuh biasanya dibuat untuk apa gitu, tempat-tempat gitu? Ya, jadi ini namanya buah kelapa pantai. Kalau dalam istilah ini itu paung janggi, istilah orang Berau. Paung ini buah pahit. Memang air dari buah kelapa ini pahit. Jadi kalau susah melahirkan di zaman ini, pernah informasi ini saya tanya dengan Haji Putri Kanibrau Senimpah, anak Sultan Ahmad Maulana. Jadi buah ini didapat dari Afrika,
dari Madagaskar ditanam di Berau, tumbuh lama-lama mengalami kepunahan. Jadi manfaat dari buah ini kalau susah melahirkan, air buah ini diambil, diminum untuk mempermudahkan dalam persalinan seperti itu. Jadi isinya cukup tebal, airnya sedikit sekali. Nah itu yang diminumkan. Itu apa manfaat dari buah kelapa ini. Dan buah ini tumbuh sampai sekarang di daerah Afrika Madagaskar. Nah buah ini ada juga di Museum Nasional Jakarta, ada di tingkat 4. Cuma di situ fungsinya untuk makan pinang. Jadi buah ini dibolongi bagian atas, ditaruh kuningan. Jadi sarana untuk memakan pinang. Tapi di Berau fungsinya beda lagi. Itu tadi akhirnya untuk mempermudah dalam persalinan. Kalau timbangan yang kayak gini biasanya semua bayi atau khusus bulan-bulannya aja? Jadi ini untuk anak yang dilahirkan pada bulan Islam yang kedua, bulan Safar. Anak yang dilahirkan pada bulan Safar itu keyakinan mereka, orang-orang Berau katanya karakternya keras, suka marah. Nah ditimbang menggunakan buah sebagai medianya dengan harapan biar sifat anak ini dingin, sejuk seperti buah. Hakikatnya seperti itu. Jadi prosesinya bapak-bapak itu diundang, disuruh membaca surah Yasin, ya dibagikan Yasin itu dibaca mulai ayat pertama sampai ayat terakhir. Kemudian ibu-ibunya disuruh menimbang hitungan ganjil, hitungan 5 kali atau hitungan 7 kali timbang, tergantung banyak sedikitnya dari buah-buahan yang disiapkan. Misalnya bayinya sudah di sana, ditimbang sini, sudah sama berat, diturunkan buahnya, diisi buah yang lain. Nah hitungannya 2 kali timbang, diturunkan lagi diisi buah yang lain 3 kali timbang. Jadi begitu terus sampai buah-buahan itu selesai ditimbang. Baru kalau orang tuanya suka, yang laki-laki diberi nama Saparudin, yang perempuan Saparina atau Saparia atau Saparingga. Nah, untuk mengenang kalau ternyata anaknya suka marah, orang tuanya ingat, oh ya anak ini wajar dia suka marah karena dia lahir di bulan Safar, bulan yang panas. Itu maknanya itu. Terima kasih. Iya.